Bu, perkenalkan saya Diana. Saya yang bertugas pada hari ini. Sebelumnya, dengan ibu siapa? Dengan ibu Intan. Ibu Intan, boleh disebutkan alamat dan juga umurnya? Saya dari Intan, umurnya 26 tahun. Ibu Intan, 25 tahun, alamatnya Intan ya? Ya. Boleh tahu bisa disebutkan maksud dan tujuannya kemari ada apa? Jadi begini juga, saya kemari karena ini kan saya baru melahirkan. Nah, setelah melahirkan ini saya mengalami lemah lebih sedikit juga. Padahal selama ini saya sudah mengajarnya. Kenapa ya tidak? Jadi kalau boleh tahu, sudah berapa lama ya sejak melahirkan? Baru sekitar 1 mingguan Bu. Oh, baik Bu. Begini Bu Intan, saat masa persalinan itu kan membutuhkan banyak energi dan juga tenaga. Nah, mungkin saja Ibu saat ini kan sedang masa nifas, masa pemulihan ya Bu ya. Baik pemulihan energi, pemulihan tenaga, dan juga pemulihan organ-organ reproduksi Ibu. Nah, maka dari itu mungkin Ibu masih merasa letih, lelah, kalau boleh tahu saat ini apakah Bu Intan menyusui eksklusif maksudnya masih saja atau Bu Intan ada dicampur susu formula gitu Bu? Saat ini saya masih kasih langsung eksklusif itu Bu. Baik Bu Intan. Jadi Bu Intan kalau dalam masa nifas itu pemenuhan gizinya itu lebih banyak Bu daripada pas waktu Ibu hamil. Nah, kalau masa nifas itu sekitar 2.800 kalori Bu ya. Nah, kalau ditambah Ibu ini kan kursi eksklusif itu kalau bisa ditambahin itu sekitar 25% dari 28.000 kalori itu Bu. Jadi Ibu membutuhkan kalorinya per hari itu sekitar 3.000 kalori. Itu harus dipenuhi setiap harinya Bu. Karena pemenuhan gizi Bu ya. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bu Intan, apakah Bu Intan tahu tentang pemenuhan gizi beringas Bu? Sebelumnya belum tahu Bu Intan itu. Kalau boleh tahu itu apa ya Bu? Begini Bu Intan, mungkin Bu Intan sudah pernah tahu kalau masa nifas itu atau apalagi menyusui harus makan lebih banyak ya Bu. Tapi sebenarnya bukan hanya jumlah porsinya saja ya Bu yang banyak, tetapi komponennya juga harus bergizi dan juga seimbang Bu. Nah, sebelumnya itu ada 4 set Bu, yaitu ada set sumber energi, set pembangun, pelindung, dan juga pengatur. Nah, Bu Intan kira-kira tahu nggak apa itu tentang set keempat set ini? Tahu masih asing juga ya. Set yang pertama ini kan set sumber energi. Sumber energi ini bisa didapat dari karbohidrat. Nah, kalau kita orang Indonesia kan biasanya karbohidrat dari nasi ya Bu ya. Mungkin itu harus lebih banyak Bu. Mungkin kalau Ibu Intan kayak merasa bosan makan nasi terus bisa diganti dengan karbohidrat lain. Misalnya dengan kentang atau umbi-umbian atau gandum seperti itu. Yang kedua itu ada zat pembangun, pelindung dan juga pengatur. Itu bisa dari protein, bisa dari sayur-sayuran, dan vitamin seperti itu. Bu Intan tahu ya kalau protein itu ada protein hewani sama protein nabati. Nah, kalau hewani bisa dari daging-daging, bisa dari hati ayam, seperti itu. Dan juga kalau misalnya protein nabati itu bisa dari tahu, tempe, kacang panjang, pokoknya macam-macam seperti itu. Dan juga vitamin. Ada beberapa vitamin ya Bu yang harus Ibu Intan konsumsi seperti vitamin A, vitamin B1, vitamin K, vitamin C, dan juga yang paling penting itu tablet tambah darah Bu. Saya ingin bertanya kepada Bu Intan, untuk saat ini apakah Bu Intan masih mengonsumsi tablet tambah darah? Iya Bu, masih. Sebenarnya kan pas masa kehamilan itu sudah minum ya Bu. Kenapa kok ini tablet tambah darahnya diminum sampai setelah melahirkan? Kenapa Bu? Jadi begini Bu Intan, saat proses melahirkan itu kan mengeluarkan banyak darah ya Bu ya. Dan juga saat ini kan Ibu masa nifas kan juga mengeluarkan darah. Nah, tujuan dari pemberian obat tablet tambah darah ini untuk mencegah anemia Bu. Seperti itu. Untuk selain mencegah anemia ini juga bisa untuk memenuhi
zat besi yang dibutuhkan dalam tubuh ibu. Itu ya Bu. Ya, seperti itu. Kalau boleh tahu, Bu Intan saat ini ada tantangan apa atau tidak yang biasanya orang-orang itu sebutnya kayak Tara itu Bu? Kalau itu enggak sih Bu, cuma saya tuh kan kadang-kadang pengen makan sesuatu kayak telur, ikan gitu kan Bu. Nah, ini tetangga saya bilang kalau makan ikan, telur itu ini kan saya susah ya Bu. Jadi buat ini bekas jahitannya itu rasa gatal gitu Bu. Katanya nggak boleh gitu. Jadi saya udah pengen tapi kata-kata keluarga itu gitu. Jadi yang benar gimana ya Bu? Jadi gini Bu Intan, sebenarnya seperti telur, ikan, daging itu kan kaya akan protein. Nah, protein ini bisa mempercepat penyembuhan luka ibu. Nah, kenapa katanya tadi bisa gatal ya Bu? Iya. Sebenarnya gatal itu juga salah satu proses dari penyembuhan luka Bu. Yang penting gatalnya itu tidak disertai dengan bekas jahitannya tidak bernanah, tidak membengkak, tidak berwarna merah, seperti itu Bu. Kalau boleh tahu, apakah di jahitan ibu Intan mengalami pembengkakan, bernanah, atau berbau, apakah Bu Intan juga mengalami gimana Bu? Alhamdulillah tidak Bu. Baik. Jadi tetap dikonsumsi tidak apa-apa Bu. Dan kalau bisa, kalau mungkin ibu tidak mau mengonsumsi telur yang dalam bentuk asli, ibu juga bisa mengonsumsi seperti ekstrak ikan gitu kayak gitu. Kan sekarang juga banyak kan gitu ya. Kayak gitu bisa. Nah, dari pembicaraan kita tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Masih belum Bu. Sudah. Kalau begitu, saya ingin bertanya kembali kepada Bu Intan. Dari pembahasan kita tadi, apa ya Bu yang dimaksud dengan pemenuhan gizi pada ibu Intan? Jadi pemahaman saya yang saya tangkap dari penjelasan Bu Intan tadi, pemenuhan gizi ibu Intan itu ini enggak hanya makan banyak-banyak aja enggak, ternyata itu harus dipenuhi gizinya, enggak sembarangan makan banyak tapi enggak seimbang gitu Bu. Gitu Bu. Terus selanjutnya yang bagian itu tadi tambah darah itu kan saya kiranya kayak sudah mulai kan ya udah nggak usah minum, ternyata sangat penting ya Bu. Iya. Gitu. Benar sekali Bu Intan, berarti Bu Intan sudah paham ya ini. Nah Bu Intan, tadi kan Ibu Intan kalau merasa letih, lelah gitu ya. Nah nanti kalau pemenuhan gizinya Ibu Intan itu terpenuhi dengan baik, itu dampaknya di tubuh Ibu Intan akan menjadi lebih segar, lebih mempercepat pemulihan, dan juga bukan hanya buat Ibu Intan, tapi juga berpengaruh ke si bayi. Iya, soalnya kalau memenuhi gizinya juga lengkap, nutrisi juga baik, itu memproduksi itu kan yang mempengaruhi produksi ASI ya Bu. Ya. Jadi ASI yang diberikan kepada adik bayinya ini lebih berkualitas seperti itu Bu Intan. Iya. Nah, Bu Intan apakah ada yang ingin ditanyakan kembali atau disampaikan? Untuk saat ini sudah cukup ya Bu, dari pertanyaan saya yang awal tadi juga sudah terjawab. Terima kasih Bu. Iya Bu Intan. Karena pertanyaannya sudah dijawab, terus banyak ilmu yang telah diberikan pada saya Bu. Terima kasih, saya ini pamit undur diri dulu. Iya Bu Intan. Terima kasih ya. Terima kasih kembali juga Bu Intan. Mari Bu, hati-hati ya.